Prabu Gesang Studio mempersembahkan lintas sejarah legenda seni adat dan budaya Nusantara. Pesta Demokrasi Pilpres 2024 yang sesaat lagi digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dalam demokrasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Sebagian senang dan bersuka cita, sementara di pihak lain ada yang merasa gundah gulana dengan wajah sinis tak menerima hasil kenyataan. Bahasa tuduhan ada kecurangan itu hal biasa dinarasikan oleh pihak yang kalah. Sementara satu golongan bersemangat memaparkan visi misinya untuk mendapatkan simpatisan dari masyarakat, sementara golongan yang lain sibuk bukan menawarkan kualitas dirinya, tapi mencari-cari dan membuka aib serta kekurangan dari pihak lawan. Wahai para pemuka-pemuka yang masih punya muka, utamakan kemaslahatan umat, jaga perdamaian. Jangan kau buat statement-statement yang bernarasi membuat kegaduhan di negeri ini. Jangan lawan arus dan gelombang kalau memang tak kuat. Selanjutnya, marilah kita simak bersama salah satu pendapat dari tokoh ulama Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kekinian ada kumpulan-kumpulan para guru besar dari berbagai perguruan tinggi yang mengkritik soal demokrasi pemerintahan Pak Jokowi. Saya sebagai orang daerah yang juga pernah kuliah bermohon kepada para guru besar tidak memprovok masyarakat. Berbicara soal kebebasan berekspresi, saya pikir para guru besar itu bisa melihat di media-media, baik media mainstream maupun media sosial, betapa pasca gerakan reformasi ini tidak bisa dibandingkan dengan masa Orde Baru. Karena Orde Baru itu tidak ada pemilihan presiden langsung. Pasca reformasi jelas pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan cawapresnya secara langsung. Jadi kalau pertanyaannya tidak rusaknya demokrasi dari sisi mana? Yang kedua, demokrasi itu sejatinya kan tidak boleh kita melarang siapapun kepada siapapun. Kritik terhadap misalnya ketentuan-ketentuan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah diselesaikan. Kalaupun mengkritik soal demokrasi, kenapa sekarang? Beberapa hal lagi kita, masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Saya pikir sebagai akademisi, sebagai ilmuwan, orang-orang yang memiliki ilmu tentunya lebih memilih kepada membangun kemaslahatan. Saya ingin menyampaikan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi bermohon kepada para guru besar, hendaknya lah menunjukkan sikap sebagai seorang yang memiliki ilmu, dan ilmu itu harus disertai juga dengan akhlak. Pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan itu yang lebih diutamakan. Lalu berbicara soal kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Pemilunya kan nanti tanggal 14 Februari. Itu biasa dibunyikan oleh orang yang merasa mungkin mengalami kekurang simpatikan dari masyarakat.
Nah, ini penyebabnya banyak dari akademisi yang masuk ke ranah politik praktis secara diam-diam. Apapun kalau yang dilakukan oleh orang yang berlawanan, rival, itu pasti untuk menghantam rival lain dengan cara-cara yang tidak baik. Saya pikir mari saya mengajak kepada seluruh sivitas akademik untuk berpikir dirinya, jati dirinya sebagai orang-orang yang bijak, baik dalam menyikapi persoalan apapun. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya Haji Matin Sarpawi dari Banten, Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan. Beda pilihan biasa, cara yang dilakukan juga hal yang biasa. Semua sudah ada perangkat, peraturan, dan perundang-undangannya. Sejauh itu jalur yang ditempuh adalah dengan cara-cara yang prosedural. Saya pikir tidak ada masalah. Ini dunia, tidak mungkin akan sesempurna orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang sempurna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.